Kita berjumpa lagi di kesempatan video kali ini sahabat Ruang Yesus. Senang sekali. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat Ruang Yesus, dalam muatan video kali ini saya mau menyoroti pernyataan yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli. Ia menyebut bahwa Presiden Joko Widodo itu sumber masalah. Dalam hal ini ia menyoroti perihal KKN merajalela. Kebijakan terbalik, para menteri nol prestasi. Mas Jokowi tolonglah mundurin diri katanya baik-baik. Kasihan rakyat dan kasihan juga Bapak Presiden Joko Widodo karena media Indonesia tidak simpati lagi dengan Presiden Joko Widodo, bahkan juga simpati tapi justru dibuat menjadi bahan ledekan. Selama 2 tahun ini hancur-hancuran Indonesia. Rakyat marah. Presiden hebat karena ada buzzer katanya. Terus dipuji Jokowi, mengaburkan fakta, menawarkan ilusi, dan menghancurkan orang-orang yang berbeda pendapat. Ini poin-poin yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli. Mari kita runut tiap poin untuk kita korelasikan dengan fakta. Yang pertama, Presiden Joko Widodo sumber dari semua masalah. Identifikasi kasus tidak disebut. Objektivitas masalahnya itu tidak dijelaskan. Ya, korupsi berjemaah Hambalang waktu sejak dalam masa kepemimpinan Pak SBY. Itu di mana Pak Rizal Ramli? Kenapa pada saat pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo baru Pak Rizal Ramli ini vokal sekali untuk suarakan? Memang Pak Rizal Ramli ini apakah belum move on dari akibat dipecat Bapak Presiden Joko Widodo atau bagaimana? Kebijakan yang terbalik. Tapi pungli dipangkas oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kebijakan terbalik tapi pembangunan di daerah yang terisolir malah dibangun. Rakyat yang menderita malah dibagikan BLT, bantuan sosial. Lalu di mana kebijakan terbalik yang dimaksud? Kebijakan yang terbalik atau cara berpikir yang terbalik? Pak Luhut sebagai menteri yang sangat totalitas dalam bekerja. Contohnya dalam menangani COVID bisa beres. Saya malah prihatin dan juga miris mengamati kualitas narasi seorang profesor ini. Gak berbobot dan justru terkesan gak ada nilai sedikit pun. Saya sudah menduga bahwa memang ujung-ujungnya itu pasti suruh Bapak Presiden Joko Widodo untuk memundurkan diri secara baik-baik. Entah apapun masalahnya, tuntutannya pasti meminta Bapak Presiden Joko Widodo untuk mundur. Ini aneh dan juga tidak jelas. Yang buat saya heran bahwa media Indonesia tidak simpati lagi Bapak Presiden Joko Widodo. Justru terbalik malah. Media Indonesia yang tidak simpati dengan Prof. Jangan dibolak-balik. Ini lawakan Pak Ramli yang terlalu tidak bermutu sekali. Kenyataannya memang Bapak Presiden Joko Widodo hebat dalam kepemimpinannya. Tambang emas di Papua dikembalikan ke Indonesia. Nikel di Sulawesi dikuasai oleh Indonesia. Berani menantang Uni Eropa walaupun saat ini kalah di WTO. Dan akan naik banding. Ini bukti dari keberanian dan juga kehebatan Bapak Presiden Joko Widodo. Bukan buzzer yang sengaja sanjung dan beri pujian. Tapi memang demikian kenyataannya. Indonesia memang maju. Tapi Prof yang malah mundur dalam cara berpikir. Ini sungguh luar biasa. Ya, udah gitu katanya Indonesia hancur lagi katanya. Ya, kelompok ya justru malah terbalik ya. Ya justru HTI yang hancur-hancuran dibubarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Ini yang justru terbalik begitu ya. Tapi oke lah, dalam hal kita berbeda pendapat sah-sah saja. Dan saya mau mengakhiri dalam bagian video ini dalam tanggapan saya. Mohon maaf jika ada buah bahasa yang kurang sopan. Saya akan pamit undur diri. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Salam NKRI.